Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala sakinata fi qulubil mu'minin walladzi nazzala al-barakatu lin-ni'mah wan ni'mah lil ibadah wal ibadati lillahi ta'ala. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, nikmat, seluruh nikmat yang Ia berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, semua nikmat yang Ia berikan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan penuh kenikmatan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tak lupa sholawat berangkaian salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa? Karena berkat perjuangan beliau kita dapat menikmatkan indahnya iman tanpa adanya tekanan dari siapapun untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada masa sekarang ini. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat banyak sekali contoh akhlak yang baik. Salah satunya yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak kecil. Dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita kenal bahwasanya Abu Hurairah ini tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pekerjaannya hanyalah mengikuti dan mengamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan bahwa saya mempunyai 2 karung hadis dan 1 karung telah dia berikan kepada sahabat-sahabat, kepada tabi'in, dan 1 karung lagi belum ia berikan. Jikalau ia berikan 1 karung ini maka akan putus lehernya untuk menyampaikan hadis yang begitu banyaknya. Bahwasanya Abu Hurairah ini bersaksi, dia bersaksi bahwa aku telah melihat dengan 2 mataku sendiri, aku telah mendengar dengan 2 telingaku sendiri bahwasanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh cucunya Al Hasan dan Al Husain, ketika didatangi oleh cucu beliau, bahwasanya Rasulullah SAW ini langsung mengulurkan kedua tangannya dan Al Hasan atau Al Husain meletakkan kedua kakinya di atas kedua kaki Nabi Muhammad SAW, kemudian memerintahkan panjatlah. Begitulah Rasulullah SAW dekat dengan anak kecil, dekat dengan cucunya. Dia menyuruh Al Hasan untuk memanjat, yaitu mengisyaratkan untuk digendong begitu. Begitulah akhlak Rasulullah SAW kepada anak kecil. Dalam suatu riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat, tepatnya yaitu salah seorang Arab Badui, yang mana Arab Badui ini telah masuk Islam. Arab Badui ini dikenal dengan bagaimana kasarnya ia terhadap anak-anak, bagaimana kasarnya tingkah laku mereka, kasarnya ucapan mereka. Ketika Al Hasan datang kepada Rasulullah SAW, di dalam riwayat ini dikatakan Hasan, akan tetapi di riwayat lain juga dikatakan yang datang itu Al Husain. Akan tetapi yang lebih kuat pendapat ulama yaitu adalah Al Hasan. Al Hasan datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengulurkan kedua tangannya dan mencium kening Al Hasan tersebut. Dan Arab Badui ini heran melihat Rasulullah SAW. Itu tidak biasa di keluarganya. Bahkan dia mengatakan
keluarlah ucapan dari Arab Badui ini bahwasanya aku memiliki 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium anak-anakku tersebut. Maka datanglah sabda Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penyayang dan tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang tidak memiliki kasih sayang di dalam hatinya. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya kasih sayang yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah berikan kepada kita saat kita melihat anak kecil, saat kita senang melihat anak kecil bermain di dekat kita, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi pertanyaan ialah ketika hati kita merasa terganggu, ketika hati kita merasa risau di saat anak kecil berada di sekitar kita, maka itulah yang wajib kita pertanyakan. Ada apa dengan hati kita? Sedangkan akhlak Rasulullah SAW kepada cucu-cucunya begitu lembut, begitu mengasyikan. Banyak yang tidak diketahui orang tua sekarang bahwasanya ketika anak berumur 7 tahun ke bawah, itu anak-anak memerlukan sosok teman, sosok sahabat untuk bermain. Jikalau kita mendidik anak-anak di bawah 7 tahun itu dengan kekerasan, dengan kata-kata kasar, maka yang akan timbul di pikiran mereka adalah orang-orang yang dewasa ini hanyalah sumber kemarahan, sumber ketakutan baginya. Dan ketika anak-anak berusia 10 tahun ke atas, maka dia membutuhkan seorang sebagai contoh baginya untuk menjalankan kehidupan. Jikalau kita melihat anak-anak di rumah kita lebih senang tidur di rumah temannya, berkumpul dengan temannya, maka bisa dikatakan kita gagal dalam mendidik dia. Kita lebih sering mengedepankan emosi kepada dia. Maka dari itu, tekankanlah ketegasan, bukan emosi kepada anak-anak, sehingga emosi tersebut dapat menghancurkan kepribadiannya. Emosi tersebut dapat menghancurkan karakternya, bukan membangun karakternya. Akan tetapi ketegasanlah yang dapat membangun mental anak tersebut. Begitu akhlak Rasulullah SAW, begitu Rasul kita contohkan bagaimana berperilaku, berakhlak kepada anak-anak. Ada satu riwayat yang masyhur di telinga kita, mungkin hadirin sudah hafal dengan kisah ini. Ketika Rasulullah SAW salat 5 waktu bersama sahabat, ketika itu Rasulullah SAW melakukan sujud yang begitu panjang, sehingga ada beberapa sahabat yang mengira bahwa saat itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang terjadi pada saat itu, Rasulullah ceritakan bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain menaiki punggung Rasulullah SAW ketika Rasulullah sujud. Maka Rasulullah SAW memanjangkan sujudnya dan tidak mau Al-Hasan dan Al-Husain ini terganggu. Dan Rasulullah SAW tidak marah kepadanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang-orang memperlakukan anak-anak di masjid. Di masjid itu dianggap sekarang bahwa anak-anak itu mengganggu. Anak-anak itu hanyalah membuyarkan konsentrasi orang yang sedang sholat. Atas bagaimana dengan Rasulullah? Adakah yang berani mengatakan bahwasanya sholat Rasulullah SAW itu tidak khusyuk? Tidak ada. Bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu dalam keadaan khusyuk saat sholat. Begitulah Rasulullah SAW berakhlak kepada anak kecil, begitu indah. Banyak lagi riwayat yang mengatakan bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana sifat Rasulullah ketika dia menghadapi anak kecil. Bahkan ada satu lagi riwayat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW pulang setelah berperang, dia pulang ke kota Madinah, dikatakan bahwasanya anak-anak Madinah itu menempel di kaki kanan Rasulullah, menempel di kaki kiri Rasulullah. Bahkan ketika sudah penuh tubuh Rasulullah SAW dengan anak-anak itu, Rasulullah memerintahkan, wahai sahabatku, tolonglah aku menggendongnya. Begitulah Rasulullah, tidak ada yang namanya risih dengan anak-anak. Rasulullah itu senang dengan adanya anak-anak kecil di sekitarnya. Bahkan jika sekarang masjid itu kosong dengan suara tawa anak-anak, suara gembiranya anak-anak, itulah yang kita khawatirkan. Maka ajaklah, tuntunlah anak-anak kita untuk ke masjid,
sehingga nanti yang ada di dalam pikirannya bahwasanya masjid itu tempat yang menyenangkan, bukan yang menakutkan. Bukan nanti persepsi di otak anak itu bahwasanya masjid hanyalah tempat-tempat orang yang suka marah-marah kepada mereka. Maka dari itu bangunlah kasih sayang kepada anak, dan berperilaku baiklah kepada anak, berbicara baiklah kepada anak. Maka hal tersebutlah nanti yang akan membangun karakter anak-anak menjadi lebih kuat dan menjadi lebih baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di dakwah-dakwah singkat berikutnya. Barakallahu fikum. Ada satu kata-kata bijak yang mengatakan, unzur ma tarak wala tanzur ma tarak. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jika yang disampaikan itu baik, maka terimalah, jadikan amalan. Jika yang disampaikan itu buruk, maka lupakanlah, maka buanglah jauh-jauh dari pemikiran. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.